Saya sempat ikutan sangat senang, berbangga atas berita bahwa Ibu Ida Dayak yang selama ini dikenal sebagai penyembuh stroke dan patah tulang juga telah mampu menyembuhkan Pangeran Arab Al-Walid bin Tahlal yang selama ini sudah koma selama 17 tahun sejak kecelakaannya tahun 2005 silam saat mengalami studi militer di London. Penasaran dengan beritanya, saya mencari kebenaran dan ternyata saya di-prank. Berita itu bohong dengan segala editan seperti ini. Di situ kelihatan hampir sempurna editannya bagaimana Ibu Ida disambut oleh Raja Arab dan di sisinya ada Pak Jokowi yang bersorak setelah Ibu Ida menyembuhkan sang pangeran. Dan di bawah ada penjelasan bahwa Ibu Ida mendapat gaji 100 miliar dan emas. Lalu ada lagi berita lainnya bahwa Ibu Ida mendapat 1 hektar lahan kurma, padahal kita tahu bersama pengobatan Ibu Ida itu gratis. Kadang-kadang hanya pengganti pembeli minyak yang diberikan, selebihnya nggak ada biaya apa-apa. Jadi kesimpulannya bahwa berita Ibu Ida Dayak menyembuhkan Pangeran Al-Walid itu bohong besar. Saya bilang sampai saat ini Pangeran Al-Walid itu masih dalam kondisi koma. Saran saya, jadilah kreator yang bersifat sportif. Jangan mencari popularitas dengan berita-berita yang mempermalukan bangsa kita sendiri. Seperti apa mentalitas kita di mata dunia dengan kelihayan yang hanya bohong semata untuk kepentingan tertentu. Harapan baiknya semoga dari berita kehebohan ini bisa ada sisi positifnya sampai ke negeri Arab sana sehingga mereka mau memberi kesempatan kepada Ibu Ida untuk menyembuhkan Pangeran Al-Walid, dan kita doakan bersama semoga itu bisa terwujud dan benar-benar ada sumbangsi dari Ibu Ida dari Indonesia untuk kesembuhan sang pangeran. Itu yang terbaik. Sebuah berita yang menyebar di media sosial dan di beberapa video YouTube tentang Ibu Ida Dayak yang merupakan ahli patah tulang dan berhasil menyembuhkan seorang pangeran Arab yang koma ternyata adalah berita bohong atau hoax. Ibu Ida Dayak yang merupakan ahli pengobatan alternatif patah tulang merasa sangat kecewa dan prihatin atas penyebaran berita yang tidak benar tersebut. Ketenaran Ibu Ida Dayak sebagai ahli pengobatan alternatif patah tulang membuat banyak orang tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang dirinya. Namun sayangnya hal ini juga membuatnya menjadi sasaran penyebaran berita bohong atau hoax yang tidak bertanggung jawab. Sejumlah YouTuber memanfaatkan ketenaran Ibu Ida Dayak dengan membuat konten yang tidak sesuai dengan fakta dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah pengikut mereka. Dalam kasus ini, cerita tentang Ibu Ida Dayak yang merupakan ahli patah tulang dan berhasil menyembuhkan seorang pangeran Arab yang koma hanya merupakan cerita bohong yang tidak memiliki dasar yang jelas. Ibu Ida Dayak sendiri merasa sangat prihatin karena berita bohong ini telah merusak citra baiknya dan mengganggu aktivitasnya. Ibu Ida Dayak berharap agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menyebarluaskan berita dan informasi di media sosial dan situs web seperti YouTube. Sebelum menyebarkan berita atau informasi penting untuk memverifikasi kebenaran dan kebenaran sumbernya. Hal ini akan membuatnya menghindari penyebaran berita bohong atau hoax yang dapat merusak citra seorang atau bahkan menimbulkan kerugian bagi banyak orang. Dalam kesimpulannya, kita harus selalu mencari fakta dan kebenaran sebelum menyebarluaskan informasi atau berita yang beredar di media sosial atau di YouTube. Kita juga
harus berhati-hati agar tidak menjadi korban dari penyebaran berita bohong yang tidak bertanggung jawab dan membantu mencegah penyebaran berita bohong dengan tidak ikut menyebarkannya. Semua ini adalah untuk menjaga keamanan dan kebenaran informasi di era digital yang semakin kompleks ini. Sekian informasi yang bisa Mimin bagikan, dan mungkin jika ada kesalahan kata dari Mimin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.